Selamat datang di channel Fraksi Muda Indonesia bersama saya Dwi Putra Kurniawan dalam program Bincang Toko. Kali ini saya sudah bersama Ibu Amalia Malik dari selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar. Nah, kita ketahui bersama bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi ini karena banyak siswa yang harus dulunya bersekolah tatap muka akhirnya belajar di rumah. Iya, belajar di rumah lewat daring. Iya. Nah, Ibu Amalia sendiri selaku sekretaris tugasnya apa di Dinas Pendidikan? Tugas sekretaris ya membantu kepala dinas tentunya ya. Iya. Kemudian ya menjalankan semua program-program atau kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan, kemudian semua aturan-aturan dan persuratan memang harus melewat sekretariat untuk bisa disalurkan ke sekolah-sekolah dan bidang-bidang. Oke. Jadi salah satu sektor paling penting juga di Dinas Pendidikan. Kalau program Dinas Pendidikan sendiri di masa pandemi kali ini? Ya sekarang ini ya setelah melewati penerimaannya siswa baru. Sekarang kita lebih fokus ke bagaimana model pembelajaran secara daring ini yang bisa lebih maksimal, lebih efektif untuk anak siswa kita ya, untuk tingkat SD sampai. Programnya apa? Programnya sekarang ini yang berjalan adalah model kurikulum yang harus diterapkan dengan sistem secara daring. Cuman permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah pertama fasilitas untuk menunjang pembelajaran itu yang masih menjadi hambatan. Kemudian kemarin kuota ya, tetapi ya sudah ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa membantu seluruh sekolah yang ada di Indonesia dengan memberikan bantuan kuota internet. Tetapi ini sementara proses, sementara dilakukan validasi, di mana nomor-nomor telepon anak siswa kita, kalau siswa itu tidak memiliki, maka nomor orang tuanya dan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan untuk didaftarkan di data Dapodik untuk divalidasi oleh pemerintah pusat. Tetapi selain itu ada juga kerjasama dengan beberapa provider untuk bisa membantu mereka memberikan kuota gratis. Kendala yang paling besar dihadapi dalam menjalankan program itu apa? Pertama sebenarnya memang fasilitas. Fasilitas siswanya. Iya, karena tidak semua siswa itu bisa mempunyai fasilitas seperti itu. Gadget ya, terutama sih. Jadi kayak seperti itu yang nggak dimiliki. Walaupun ada bantuan dana BOS kinerja, di mana ada 19 sekolah yang mendapatkan bantuan berupa dana berupa tablet. Ada sekolah-sekolah yang dapat tablet, tapi tidak semua. Tidak semua. Itu yang mendapatkan adalah istilahnya dana BOS kinerja. Dana BOS kinerja itu yang dianggap sekolah itu setelah melihat data Dapodiknya memiliki prestasi. Ada yang ada prestasinya. Kemudian tahun ini ada beberapa sekolah juga, sekolah SMP dan SD negeri dan swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS kinerja afirmasi yang senilai 60 juta. Senilai 60 juta itu yang bisa digunakan oleh sekolah untuk bisa melakukan pengadaan lewat SIPLA untuk fasilitas-fasilitas yang terkait dengan dalam keadaan pandemi ini, untuk fasilitas yang harus diadakan oleh sekolah-sekolah, tapi tidak terikat seperti yang kemarin bahwa harus tablet dan sudah ada speknya. Ini tidak, bisa saja dia pakai belikan tablet, bisa juga dia belikan fasilitas yang menunjang dalam rangka pandemi. Nanti tabletnya untuk siswanya atau untuk siswa? Untuk siswa. Tapi kalau yang tablet kemarin itu untuk siswa, tetapi ada kriterianya. Untuk anak kelas untuk SD itu adalah anak untuk kelas 6. Kemudian untuk SMP adalah anak kelas 7. Capaiannya dari ini programnya untuk ya sebenarnya yang untuk tablet itu adalah program pemberian penghargaan kepada sekolah yang berprestasi dalam rangka kaitannya dengan rumah belajar. Jadi dalam tablet itu sudah ada program aplikasi rumah belajar. Aplikasi rumah belajar yang diperuntukkan untuk siswa. Anda juga sebagai ketua dana BOS ya? Iya, ketua tim dana. Tugasnya itu tadi? Iya.
untuk mengevaluasi, monitoring, ya, dan memfasilitasi sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS. Dana BOS ini kan secara otomatis kalau dana BOS reguler ya semua sekolah. Sulitnya sekarang ini apa yang dalam saat pengerjaan? Sekarang kalau kita bicara terkait dari secara keseluruhan ya, selain fasilitas itu memang model pembelajaran yang belum kita dapatkan, walaupun pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa selain K13 yang tetap diterapkan, kurikulumnya boleh juga melakukan istilahnya kurikulum darurat atau kurikulum mandiri. Artinya kurikulum mandiri sini ya setiap sekolah di daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, mereka diberikan kewenangan untuk bisa melakukan formulasi atau model desain kurikulum yang bisa lebih efektif. Jadi itu tanggung jawabnya diberikan kepada sekolah, daerah. Kalau selaku bekerja di dinas sendiri kayak ini, selaku sekretaris, sulitnya apa jadi sekretaris? Mungkin teman-teman nanti yang mau cita-cita jadi sekretaris dinas pendidikan. Iya, kalau kesulitan semuanya itu bisa kita jalani. Iya, yang kita bisa jalani ya secara keikhlasan kita, menjalankan amanah ini, kita bisa jalankan amanah ini dengan baik. Dan kita sangat mensyukuri. Seperti itu. Capaian yang belum tercapai nih Kak, selama dari program-program ini yang belum tercapai dan mau akan dicapai apa? Kalau belum dicapai ya, sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa belum dicapai, karena ini kan sementara proses. Ya, harapan kita nggak ada semuanya kita bisa capai lah. Target-target kita, harapan kita tidak akan berhenti. Kita memang untuk mencari formulasi yang terbaik, dan kita harapkan memang kreativitas dan inovasi daripada sekolah-sekolah dalam keadaan pandemi seperti ini. Karena kan kita ketahui sekarang ini anak-anak sudah masuk ke 7 bulan ya. 7 bulan sudah melakukan secara daring. Mungkin ada juga titik-titik kejenuhan, ada juga tingkat stresnya sudah anak-anak ya, karena mungkin mendapatkan pelajaran secara online. Orang tua juga sudah mulai stres juga. Bahkan sudah ada penelitian juga dari KPAI, ada sudah menimbulkan sedikit istilahnya kekerasan kepada anak dan secara psikis karena mungkin nih sudah capek, bosan juga ya, ternyata berat juga untuk menjadi guru pendamping anak-anak kita. Inilah yang sementara terus kita cari formulasinya, kira-kira apa yang lebih efektif untuk bisa diberikan pembelajaran. Saya paling miris sekali kalau kita berbicara secara daring ini untuk anak SD, terkhusus anak SD kelas 1. Orang tua juga pasti bingung karena cara memberikan pelajaran itu untuk bagaimana bisa menulis dengan baik, berhitung dan membaca ini agak sangat kesulitan kalau secara daring. Datanya ada sehingga memang banyak orang tua maupun sekolah-sekolah berharap untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Tapi kembali lagi bahwa aturan dari pemerintah bahwa belum bisa kita lakukan untuk pembelajaran tatap muka, apalagi untuk SD ya. Karena yang akan dimulai apabila pembelajaran tatap muka itu dibuka itu mulai dari SMA dulu. Harusnya dari SMA dulu, kemudian 2 bulan baru boleh SMP ya, bertahap 2 bulan lagi baru SD. Berarti kan tahapannya cukup panjang untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ada kesulitan saat masa pandemi ini, apalagi sekretaris kan pasti banyak yang harus disurati diulang-ulang. Iya, banyak sekali, apalagi regulasi itu banyak sekali. Banyak sering berubah juga kan? Hampir setiap hari ada saja regulasi-regulasi yang terkait dengan keadaan pandemi seperti ini, yang harus bisa kita realisasikan dan implementasikan ke bawah ke sekolah-sekolah seperti ini. Terkait tugas Anda sebagai ketua Dana BOS, ketua tim Dana BOS, ada kendala saya dengar ini terkait yang paling ramai ini kan ini memang baru ya,
di 2019 itu ada dana bos kinerja. Dana bos kinerja itu yang didapatkan oleh 19 sekolah, yaitu SD dan SMP. Yang jadi masalah karena hanya 19 sekolah itu. Itu kan penilaian langsung dari pemerintah pusat ya. Oh, pemerintah pusat. Mereka mendapatkan itu berdasarkan penilaian dari melihat dari data dapodik mereka. Iya, data dapodik. Terus? Tapi itu langsung diperuntukkan untuk pembelian yang sudah ada dalam juknisnya, itu pengadaan tablet, ada yang pengadaan proyektor dan PC. Oh, maksudnya saat diberikan dana itu ada juga sudah ada yang diberikan dari pusat. Dari pusat untuk mengadakan itu. Itu diadakan langsung oleh sekolah, dan sekolah lah yang langsung mengajukan untuk pengadaannya lewat SIPLA. Jadi semua rekanan pihak ketiga yang bisa ikut di dalam kerjasama untuk bisa mendapatkan pengadaan itu yang sekolah, itu harus mereka terdaftar masuk di SIPLA. Lewat situ. SIPLA ini yang kelola dari pusat. Dari pusat juga. Jadi dia seperti apa ya? Kalau pengadaan secara umum kan pengadaan barang dan jasa kan dilelang gitu. Kalau dia itu memang di SIPLA untuk SIPLA yang terdaftar di khusus SIPLA untuk pendidikan. Iya, di situ. Jadi semuanya harus sekolah masuk ke situ, dan rekanan atau pihak ketiga juga adalah masuk di SIPLA seperti itu. Terus kalau yang di tahun 2020 ada lagi dana bos kinerja dan afirmasi, itu berupa nilai 60 juta per sekolah. Iya. Tapi itu tidak semua juga dapat. Perbedaannya dengan dana bos reguler ya seperti itu lagi. Tujuannya untuk pengadaan berupa fasilitas yang menunjang dalam keadaan COVID. Artinya boleh tablet, boleh disinfektan dan sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan itu. Tetapi sekolah harus memasukkan kebutuhan mereka yang terkait dengan dana bos itu di dalam RKS-nya. RKS itu rencana kerja anggaran sekolah. Karena pertanggungjawabannya nanti akan dilihat pengadaan yang ada itu harus sudah ada tercantum di RKS. Mereka harus merevisi. Karena ini kan dana bos afirmasi kinerja ini kan nanti baru cair September ini. Baru kalau nggak salah minggu lalu dari pusat langsung ke rekening sekolah. Jadi kami ini di dinas hanya melakukan monitoring, mengawasi sampai kepada laporannya. Laporan mereka juga langsung ke Arkas. Arkas itu langsung laporan ke pusat. Kalau kami di kota itu Siadinda namanya. Laporan itu mereka harus masukkan ke Siadinda. Kami ini tinggal menyetujui RKS-nya mereka. Sambil kami juga melakukan monitoring, mengawasi kalau ada hal-hal yang mereka tidak memasukkan, itu akan menjadi temuan nantinya. Demikian pula dengan laporan mereka sampai ke laporan pertanggungjawabannya. Dan ramainya itu dianggap bahwa kami dinas lah yang menentukan. Padahal itu dana itu langsung ke sekolah. Kemudian yang melakukan proses pengadaannya itu juga sekolah. Juknisnya sudah ada, sangat jelas juknisnya. Pengadaan itu harus melalui sekolah. Kesulitan memang juga dari sekolah-sekolah. Tadi juga ada beberapa kepala sekolah yang menyampaikan bahwa kalau bisa Bu dibuatkan satu karena mereka juga tidak mendapatkan bintek atau sosialisasi untuk bagaimana mulai proses pengadaan itu melewat SIPLA. Jadi mereka perlu pendampingan. Jadi kita juga berharap mungkin teman-teman yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa untuk hal itu, mungkin bisa yang sudah terdaftar di SIPLA, mungkin bisa menawarkan diri untuk bisa melakukan pendampingan atau pembimbingan bagaimana sih proses pendampingan untuk bisa mereka mengadakan barang tersebut lewat SIPLA. Karena saya sudah tahu banyak banget yang rekanan atau pihak ketiga yang sudah masuk di SIPLA sudah lama dan sangat mengetahui bagaimana prosesnya. Kalau memang bisa dilakukan pendampingan dengan sekolah-sekolah supaya anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan itu bisa terrealisasi. Apalagi untuk dana bos ini, yang dana bos afirmasi kinerja ini sudah cair, tapi prosesnya untuk mengadakan itu
mereka belum tahu. Iya. Belum tahu. Belum tahu, karena ini kan dia berupa nilai uang. Nah, tinggal mereka kebetulannya apa, itulah yang harus dia lakukan revisi di RKS-nya untuk dia masukkan. Kemudian diproseslah lewat SIPLA, seperti itu. Kalau yang kemarin enak, langsung ada juknisnya, ada petunjuknya yang harus diadakan speknya seperti ini, barang-barangnya yang harus diadakan. Jadi sekarang ini masalahnya. Kalau ini enggak sesuai kebutuhan dalam keadaan pandemi memang. Jadi banyak yang ragu-ragu juga. Masih belum tahu bagaimana proses untuk pengadaannya lewat SIPLA. Jadi bukan lewat pengadaan barang dan jasa seperti umum ya. Tapi nanti dari dinas bakalan buat bisa memfasilitasi. Bakalan berniat memfasilitasi. Sebaiknya seperti itu supaya sekolah-sekolah juga tidak salah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya juga, jangan sampai dia juga takut bergerak. Iya, takut dia bergerak, akhirnya lama terrealisasi. Kembalikan. Terkait data sendiri nih Kak, kan biasa ada di berita bahwa ada anak-anak yang tidak ada jaringan di rumahnya. Kalau Makassar sendiri masih ada. Oh iya, masih banyak. Jangankan untuk jaringan ya, anak-anak sekarang yang bermasalah ya kalau yang sudah bersaudara 3, 4, kesulitan dia cuma 1, mereka harus bersamaan kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang masih banyak sekali kendala-kendala. Terkhusus lagi bagi anak-anak kita yang kurang mampu ya, yang kemarin jalur afirmasi, itulah yang masih menjadi kendala kita. Memang ada beberapa sekolah yang melakukan hal belajar tatap muka, tetapi tidak di sekolah, dibikin satu tempat kelompok yang hanya 6 anak siswa. Karena kalau tidak dilakukan juga itu kan kasihan juga. Tapi kreativitas dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Seperti di pulau itu, di Baranglompo itu, mereka gilir anak-anak satu persatu itu yang anak SD untuk bisa mereka memberikan pelajaran satu persatu. Jadi satu anak satu gurunya, itu kemudian nanti diganti lagi anaknya jam sekian lagi ada satu lagi anak. Tapi yang tidak memiliki, sangat sulit. Tetapi harus itu dilakukan karena yang paling tahu keadaannya itu kan sekolah masing-masing. Jadi guru wali kelasnya di SD itu yang paling tahu siswanya bahwa ini siswanya tidak memiliki fasilitas seperti itu, yang mungkin harus dilakukan pendekatan dengan melakukan tatap muka, tapi protokol kesehatan sangat-sangat menjadi perhatian. Jadi kita apresiasi lah buat semua guru ya, terus semangatnya untuk bisa mengajar betul. Karena saya pernah dengar juga ada di daerah katanya kalau guru SD itu dia harus datangi satu-satu muridnya sampai ada jatuh di sungai katanya. Cuma kan pengorbanan juga semoga jadi nilai pahala buat mereka ini. Terkait prestasi sendiri, kalau prestasi di saat masa pandemi ini ada datanya bahwa ada terjadi penurunan atau bagaimana? Sementara ini belum ada ya, tapi kemarin sudah ada dilakukan oleh provinsi ya, lomba seni. Lomba seni untuk tingkat SMP, tetapi secara virtual, jadi video aja dibuat, mereka yang kemarin itu ada tarian yang nari, kemudian ada yang memberikan puisi, tapi dia berbentuk video, kemudian itu dikirim ke provinsi. Mudah-mudahan kita bisa berhasil karena kemarin kita juara 3 untuk tingkat nasional. Dari tingkat FDO. Tapi misalnya ini kan kemarin waktu saat penerimaan rapor ini ada banyak yang tidak lulus kan, atau belum kena pandemi itu? Kemarin sudah dapat pandemi. Jadi semuanya naik kelas. Kemudian kalau ujian kan ditiadakan ujian nasional, sehingga penilaiannya itu berdasarkan portofolio yang diambil. Kalau SD dari kelas 4, 5 dan kelas 6 semester genap. Terakhir Bu, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman para anak muda ini yang mau nantinya berproses di dinas pendidikan atau tentang arahan Bulia untuk anak-anak siswanya ke depan biar tetap semangat belajar dari rumah. Ya, anak-anakku sih saya berharap ya mungkin ada kakak adik-adiknya ya yang sekarang ini anak-anak muda kita ini adik-adiknya kan sementara lagi sekolah ya, pembelajaran dari ya, tolong disupport adik-adiknya ya untuk bisa tetap semangat walaupun mungkin kondisi yang sangat tidak diharapkan, tetapi keselamatan kan tentunya yang kita utamakan. Support adik-adiknya untuk bisa tetap lebih semangat lagi supaya bisa berhasil juga seperti kakak-kakaknya seperti ini kakak
Terima kasih. Oke. Kan seperti ini kreativitas mereka, tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemik ini. Ya dalam keadaan pandemik ini kalau kita berbicara semua pasti merasakan dampaknya, tetapi tidak berarti kita harus berhenti, apalagi dalam soal peningkatan sumber daya manusia. Anak-anak kita harus semangat, mereka adalah penerus-penerus bangsa kita, yang tentunya kita harus bisa lewati pandemik ini. Mereka lah semua nanti yang akan paling di depan untuk bisa membangun bangsa ini, khususnya Kota Makassar bisa lebih baik. Amin. Dan melahirkan anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang saleh dan soleha. Jadi semoga juga sudah lewati masa pandemi, masa berat. Sisanya nanti setelah pandemi mudah-mudahan terasa mudah bagi kita. Kalau kita bisa melewati ini berarti semuanya nanti akan semuanya bisa lebih baik. Mudah-mudahan terasa lebih baik dan terasa lebih mudah. Oke, terima kasih. Sama-sama supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Berakhir. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Dan hadir bersama kita. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal perbincangan kita tadi, silakan nanti komen, like, jangan lupa subscribe juga channel Fraksi Muda kita. Jangan lupa beli merchandise Melek Politik dari Fraksi Muda Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.